Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pembelajaran hari ini saya akan menyampaikan cara pengoperasian alat ukur gelombang yaitu dengan nama osiloskop. Perkenalkan diri, nama saya Agus Sugiarto, mengajar pembelajaran produktif terutama pembelajaran P3AV ya, di jurusan elektronika. Baiklah, ya, sebelum melanjutkan, ya, ini osiloskop ini harus dikenal dengan bendanya, tombol-tombolnya, menu-menu dan sebagainya. Pengertian osiloskop dan kegunaan osiloskop. Osiloskop merupakan alat ukur elektronik yang fungsinya memproyeksikan bentuk sinyal listrik agar dapat dilihat dan dipelajari. Atau osiloskop juga digunakan untuk mengamati bentuk gelombang yang tepat dari sinyal listrik. Osiloskop selain dapat menunjukkan amplitudo sinyal, dapat juga menunjukkan distorsi waktu antara dua peristiwa, seperti lebar periode atau pulsa atau waktu naik dan waktu relatif dari dua sinyal yang berkaitan. Fungsi osiloskop untuk lebih terperincinya sebagai berikut. 1. Dapat menyelidiki peristiwa atau gejala yang bersifat periodik. Dapat mengamati bentuk gelombang kotak dari tegangan listrik. Yang berikutnya, dapat menganalisis gelombang dalam rangkaian elektronik. Yang keempat, dapat mengamati amplitudo tegangan, frekuensi, periode dari sinyal yang tidak diketahui. Juga dapat mengetahui amplitudo modulasi yang dihasilkan oleh pemancar radio maupun generator pembangkit sinyal. Untuk fungsi berikutnya, dapat menganalisis karakteristik besaran yang berubah-ubah terhadap waktu yang terlihat pada layar monitor. Terus juga dapat mengetahui beda fasa antara sinyal masukan dan sinyal keluaran. Yang terakhir, dapat mengukur tegangan arus searah ataupun arus bolak-balik untuk menghitung frekuensi tentunya. Nah, ini adalah tampilan dari kontrol atau indikator yang ada pada osiloskop. Ini tipenya adalah dual trace. Ya. Nah, ini juga definisi kontrol dan indikatornya, di mana tadi ada tombol vertical input, ya. Terus ada AC, ground dan DC, ya. Nah, untuk vertical input berfungsi sebagai input terminal untuk channel A ataupun channel B, tergantung dari nanti menghubungkannya. Kalau AC, ground dan DC, ya, sebagai penghubung input vertikal saluran A. Jika tombol A, ground dan DC diletakkan pada AC, sinyal input yang mengandung komponen DC akan ditahan atau diblokir kapasitasnya. Atau kalau dari saklar AC, ground, DC tersebut diletakkan pada posisi ground, maka terminal input ini akan terbuka. Input yang bersumber dari penguatan internal di dalam osiloskop akan digroundedkan atau akan dibuang. Jika tombol AC dan ground DC diletakkan pada posisi DC, input terminal akan terhubung langsung dengan penguatan. Nah, berikutnya adalah mode, ya. Mode ini untuk menampilkan channel mana yang akan diaktifkan, ya. Di sini ada pol per dip, ya, itu adalah pol per dip ini sebagai saluran channel A, ya, untuk menghitung bagian variabel untuk vertikalnya, ya, pol per dip, tinggi dari gelombangnya atau amplitudonya berapa. Ini untuk per dip pengaturannya. Ya. Untuk selanjutnya ada swipe time per dip, ya. Ini untuk mengatur frekuensi gelombang yang mengalir atau yang bergerak dalam satuan waktu. Ya. Di sini ada external trigger, ya, untuk men-trigger sinyal input dari luar, ada cal untuk kalibrasi, ada comtest, ya, ada sweep time per dip, ada triggering level, ada lampu indikator,
slope, sinkron, dan ground. Ya, nanti bisa dipelajari lebih lanjut bila kita mengenal langsung pada alat ukur tersebut. Ya. Untuk selanjutnya di sini ada source, ada intensitas, ya, ada power on off, focus, intensity, ya, di mana tombol-tombol tersebut digunakan untuk pengaturan layar monitor yang untuk menampilkan gelombang. Ya. Nah, ini juga masih ada trace rotator digunakan untuk memposisikan tampilan garis pada layar agar tetap berada pada posisi horizontal. Gitu. Ya. Ya, lanjut saja. Nah, ini gambarannya seperti ini, ya. Gambarannya nanti dilihat di sini ada probe-nya, ya. Terus lanjut untuk penggunaan operasi seperti itu. Ya, cara-cara mengkalibrasinya yang paling penting, ya, harus dipelajari lebih lanjut. Ya. Nah, ini ya langkahnya silahkan dibaca saja dengan seksama, nanti dipelajari langsung pada saat prakteknya. Nah, ini pengukuran yang diharapkan seperti ini. Ini ada gelombang diukur, ini persatuan divisi, di mana pada layar monitor ada persatuan kotak sama dengan persatuan divisi. Ya. Tingginya ini untuk amplitudo, lebarnya untuk frekuensi. Berapa kecepatan dalam persekian waktu satu gelombang yang terdiri dari puncak atas dan puncak bawah. Ya. Nah, ini tabel pengukuran yang harus disiapkan oleh kalian sebagai siswa. Ya, ini tabelnya seperti ini. Ya. Silahkan nanti set frekuensi dari 20 Hz sampai 20.000 kHz sebagai frekuensi yang diukur, ya, pada penggunaan suara yang dapat didengar oleh manusia. Ya. Silakan pelajari sampai di sini. Ya, dari pemaparan tadi, ya, semoga dapat menjelaskan. Ya, nanti kita lebih lanjut, lebih jelas lagi pada saat praktek berikutnya. Ya, terima kasih. Ya, sampai di sini pelajaran pemaparan materi osiloskop. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.